Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Aries? Oke, kita lanjutin lagi readingan sebelumnya, lur. Ini masih pembahasan untuk di Juni, dan ini energi dalam waktu dekat ya. Ada petunjuk apa nih untuk Aries? Oh iya, gimana lur kabarmu, lur? Dari kota mana nih sedulur Aries yang hadir? Boleh deh komen dulu ya. Oke. Seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energinya bisa vice versa. Baik dan tidak baik, apapun itu, semua akan saya sampaikan di sini. Jadi simak aja ya. Aries. Nggak terasa ya, sudah masuk Idul Adha ya. Selamat Hari Idul Adha ya teman-teman semua. Bagi yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Adha. Wow, Aries. Wow. Jujur ya, di sini kalau energi Aries ini cukup stabil sebenarnya. Dan ya, Aries di sini secara emosi juga sudah lumayan membaik ya. Oh ya, kayak biasa ya lur ya, videonya nggak diedit, jadi kalau audionya agak berisik ya saya mohon maaf ya. Oke, Aries di sini. Sebenarnya ya perjalanan kamu sampai akhir bulan ini tuh banyak hal-hal positif sih. Banyak juga hal-hal baik karena ya dari Aries itu sendiri kamu cukup stabil dan kamu sekarang lebih lebih apa ya? Lebih bisa menenangkan diri sih. Gitu. Nggak kayak sebelum-sebelumnya ya. Ya mungkin lagi banyak problem atau lagi diuji dengan orang di sekitar kamu sehingga emosi kamu wow. Kayak gitu ya, itu hal wajar sih. Cuman di sini si Aries itu lebih anteng aja sih kalau aku rasain ya gitu. Kamu lebih punya pengendalian diri gitu ya. Oke, selanjut lagi di sini ada poin-poin penting juga sih di sini ya. Saya akan coba sampaikan clue dulu ya untuk Aries. Ini energi vice versa, bisa Aries, bisa orang terdekat Aries, pasangan Aries, atau mungkin yang berkaitan sama Aries di sini dalam hal apapun. Saya kasih tahu ya, di sini ada yang curiga sama kamu nih, ya. Nah, tuh clue-nya, hati-hati aja. Ya kalau memang kamu lurus-lurus aja, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu baik-baik aja akhir-akhir ini, ya udah santai aja. Ini teruntuk ya siapapun itu yang notabene entah itu kamu berbohong, berusaha untuk menipu atau melakukan hal-hal yang kurang baik, ya kamu lagi diamati sekarang. Kamu lagi dicurigain nih. Hati-hati ya teman-teman. Lanjut lagi, Aries di sini. Siapa nih yang baru dapat rezeki? Ya, selamat bahagia ya. Ya rezeki itu luas loh ya, nggak harus tentang duit gitu. Ya semoga rezekinya berkah, amin. Oke, lanjut lagi. Aries, please kamu ke depannya ini kamu harus lebih teliti ya.
Ini dalam kehidupan kamu, dalam bisa dengan orang terdekat kamu atau mungkin lebih ke karir ya. Ini hati-hati dengan manusia bermuka dua. Ya, di depanmu doang nih baik, tapi di belakangmu, aduh, ya. Hati-hati, ini orang bisa nyebar fitnah, kemudian ya, ya sudah pasti dia membicarakanmu yang enggak di belakang sana. Jadi Aries, tolong kamu harus lebih teliti, harus lebih peka lagi di sini, ya, terutama dalam segi karir. Ya bukan cuma soal karir aja sih, soal manusia bermuka dua ini dalam perjalanan si Aries itu sendiri tidak hanya di segi karir, tapi dalam segi lingkungan kamu pun juga nih, ya, lingkungan bertetangga, ya, untuk teman-teman yang mungkin tinggalnya di perkampungan, ya tahu sendirilah ya, kampung itu sangat mudah sekali gosip itu tersebar. Jadi hati-hati banget di sini, ya. Dan ini hal yang cukup penting ya, harus kamu waspadai ya teman-teman Aries. Karena yang saya khawatirin nanti kamu terperangkap sama manusia bermuka dua ini. Ini orang jujur manipulatif banget sama kamu. Ya, ya kamu nilai dia ini, kamu ngerasa aman, kamu ngerasa nyaman, dan ya dalam diri kamu tuh sebenarnya sudah ada. Ini sebagai petunjuknya gini sih. Ya kedepannya sih dalam waktu dekat ini ya. Kalau kamu ngerasain loh ya nantinya, itu akan ada petunjuk di dalam dirimu ya, ini merupakan suatu getaran energi di dalam batin kamu di mana kamu itu seperti punya insting ya. Ya bukan seperti, ya insting kamu lagi main di sini. Kamu lagi peka. Ya semoga sih kamu bisa ngerasakan kepekaan insting kamu sendiri gitu. Kamu ngerasa ada yang aneh di sini. Perilaku dia, sikap dia memang baik, cuman dalam hati kecilmu ada suatu getaran seperti suara ya. Misalkan hati kecilmu itu berkata, ini orang baik sama saya, tujuannya apa ya gitu. Ada tuh, mungkin ada tanda tanya dalam diri kamu seperti itu. Ya, ini jadi hal ini nggak bisa kamu sepelein ya. Saya nggak tahu ya motifnya apa seseorang ini. Cuman ya ini jelas orang yang sangat kenal sama kamu dan kamu tahunya ini orang baik. Hati-hati aja sih ya. Ya semoga hal-hal yang nggak baik itu nggak terjadi. Sorry keselak. Ya semoga hal-hal yang nggak baik itu nggak terjadi. Cuman ya di sini kan tugas saya mengasih gambaran sih untuk teman-teman semuanya ya. Ya gitu. Ya di sini untuk diri Aries sendiri ya kedepannya kamu banyak di antara Aries ini berusaha untuk sabar, berusaha untuk tenang, karena banyak di antara Aries juga sadar bahwa ketika kamu selalu menanggapi seseorang atau sesuatu hal itu dengan emosi atau dengan nada tinggi ataupun dengan ambisi, ya kamu capek sendiri kan gitu loh. Jadi di sini banyak juga sih kesadaran yang pada akhirnya Aries itu rasakan kayak gitu. Dan banyak juga di antara Aries yang saat ini ternyata apa yang kamu banyak lakukan untuk dia, perjuangkan untuk dia, kamu berusaha baik, kamu berusaha untuk natural banget di depan orang-orang itu, cuman ya ternyata mereka nggak sebaik yang kamu kira, Aries, kayak gitu. Oke. Siapa nih yang sedang menunggu? Ya, Aries, saya dapat petunjuk seperti ini ya. Ini vice versa ya. Bisa Aries, bisa pasangan Aries ataupun orang terdekat Aries. Di sini sedang menunggu kabar.
darimu. Ya mungkin ada yang lagi ngilang di sini. Siapa nih yang kalau ada masalah ya bukannya dihadapi tapi malah diem, kalau nggak diem kabur ngilang. Tiba-tiba ngilang aja tuh. Ayo. Emang ketika kamu menghilang semua masalah kan selesai? Ya enggak lah bro. Kamu akan ketemu dengan pola yang sama. Ya, saya harapkan untuk teman, ya siapapun itulah di luar sana yang nggak harus tentang Aries ini vice versa soalnya. Yuk, udahlah, jangan usah ngilang-ngilang lagi, belajar ngadepin masalah gitu loh. Ya. Ini ada suatu energi di mana orang ini pikirannya pendek gitu. Ya. Sumbu pendek lah bahasanya ya. Jadi, kalau ada masalah yang sekiranya berat dikit gitu loh. Ini orang ini langsung blank. Malas mikir, malas berdebat. Kalau nggak dia ekspresinya banyak diem. Ya kalau cuman diem sih nggak masalah ya. Yang penting kamu masih di situ. Ini jadi masalahnya ngilang. Tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ngeblokir. Coba. Tiba-tiba nggak ada kabar. Hah? Ya dia pikir yang orang yang ngilang ini, dia pikir itu dengan cara itu semua beres. Ya enggak lah. Lu akan ketemu problem yang lebih berat loh. Lihat aja. Sorry ya, saya bukan nakut-nakuti, enggak. Saya coba tegas aja sih, gerem aja sih sama manusia yang kayak gini gitu loh. Ya kalau dia cewek masih mending. Ini kalau sempet cowok, ya jangan sampai lah. Ya para cowok-cowok nih jangan sampai lah gitu loh. Kamu laki-laki kok ada masalah dihadapi, gak suka ngomong. Ya kalau emang udah gak sayang lagi, balikin ke orang tuanya. Apa susahnya? Tapi kamu bingung gitu di sini. Di sini ada namanya eh, belenggu, di mana seseorang ini memang sulit untuk berbicara, tapi satu sisi hatinya masih sayang, cuman dia bingung mau harus ngomong gimana gitu loh. Sehingga ya akhirnya dia berpikir pendek, kabur, ngilang gitu. Ya ini kedepannya untuk semuanya ya, ya semoga aja sih hal ini tidak ada. Cuman kalaupun ada, ya kamu cukup doakan dia aja sih. Misalkan nih kamu punya eh, orang terdekat ya, yang dekat sama kamu atau pasangan atau siapapun itu, atau yang berkaitan sama kamu lah, terus tiba-tiba ngilang tanpa kabar, kamu doakan dia deh, serius. Untuk yang muslim, ya kamu bisa al-fatihahin dia setiap selesai sholat. Itu kamu jalanin deh, cobalah, percayalah. Pasti ada koneksi nanti, nggak mungkin nggak ada. Kekuatan doa segala di atas segala-galanya loh. Tapi dengan kunci keyakinan. Ya kalau keyakinannya setipis tisu ya jangan harap ada hasilnya. Oke, jelas ya? Untuk non-muslim ya sesuaikan ajaran agama dan kepercayaan kamu. Yang jelas poinnya, kamu harus doakan terus-menerus ya. Dengan doa yang kamu yakini lah pokoknya. Ini orang akan gelisah nanti yang pergi ninggalin kamu ini ya, yang tanpa kabar, tanpa sebab, tanpa yang tiba-tiba diem nggak jelas kayak gini, ini dia akan mengalami kegelisahan ya. Ya itulah kekuatan doa ya. Yang penting ingatlah ya, kalau posisi kamu benar terus kamu ditinggalin atau dia tiba-tiba ngilang nggak jelas kayak gini, ya kamu wajib ya minta keadilan sama alam. Cuman kalau kamu sendiri juga salah ya nggak akan ada apa-apa gitu loh. Oke, Aries kayak gitu ya. Cukup seru sih energi kamu di sini ya. Oke, lanjut lagi di sini Aries kedepannya ya. Tadi kan sudah saya singgung mengenai insting, ya intuisi, ya atau kepekaan batin kamu di sini memang lagi naik, lagi tajam. Saya belak-belakan aja. Ya semoga ya kedepannya ini. Tapi ingat loh ya gini ya, tak kasih petunjuk gini loh. Apabila nih beberapa waktu ke depan nanti kamu itu punya insting kuat ya. Kamu tuh gampang ya gini sih, mengenai kecurigaan itu, kalau curiga ya kecurigaan itu bisa ada benarnya, bisa jadi itu hanya sekedar produk emosi. Ini harus kamu pahami dulu. Tapi kalau insting atau kekuatan batin itu biasanya muncul secara tiba-tiba di dalam diri kamu tanpa kamu pikirkan. Ya tiba-tiba kamu ngerasa ada yang aneh, ada yang enek lah atau apa kayak gitu. Atau kamu ngerasa ada yang janggal sama seseorang tersebut, ya coba ikutin, kuatin terus insting kamu.
kamu bisa menemukan jawaban nantinya, ya. Karena di sini ada di antara Aries ini yang lagi mempersiapkan. Aries ini apa ya? Ya ini kalau kamu ngerasain aja sih ya. Kalau nggak ngerasain berarti bukan energi kamu gitu loh. Satu nih, ada di antara kamu itu lagi nunggu momen, ya. Lagi nunggu momen. Sebenarnya kamu curiga sama dia ini sudah cukup lama. Ya lama tuh bukan hitungan tahun, ya mungkin hitungan minggu atau bulan ya. Dan kamu lagi nyari celah di sini. Ya di sini kamu mau langsung nyerang, kamu nggak punya bukti, tapi perasaan kamu, intuisi kamu kuat di sini, kata hati kamu kuat tentang dia, bahwa ada yang dia tutup-tutupi, kayak gitu. Ya, please, kamu harus kuatin doa kamu di sini. Apa yang kamu rasakan itu bisa jadi sebuah petunjuk untukmu, ya. Ya solusinya adalah ya kamu kuatin ibadah kamu mulai saat ini, doa kamu deh, ya. Bangun malam, sembahyang malam, agar apa? Agar segala sesuatu yang tertutup dan tidak kamu ketahui ini akan terbuka nih. Tapi masih sekitar 7 atau 10 hari ke depan ya. Masalah waktu saya setiap orang masih beda-beda lah. Cuman ini hanya sebagai gambaran saya aja. Kamu amati sendiri, kamu catat sendiri nanti. Ya, catat. Lihat nanti, ya. Karena nggak tahu ya, saya di sini juga ngerasa kuat banget. Saya yakin banget. Ini intuisi kamu bener gitu loh. Cuman kamu masih kayak ngeraba-ngeraba. Iya nggak ya? Iya nggak ya perasaanku ini? Bener nggak ya gitu? Ada nggak di antara kamu yang kayak gitu, Lur? Makanya untuk memperkuat atau mempertajam intuisi ya dengan cara sembahyang malam tadi. Jadi manfaatnya tuh banyaknya banget, Lur. Sumpah, saya nggak bohong. Wis jalani sendirilah, Ra, percaya. Banyak banget. Kalau kamu punya kepekaan batin, itu enak, petunjuk itu bisa cepat mampir sama kamu. Bahkan kalaupun ada orang yang kurang baik deket sama kamu pun, kamu bisa ngerasa something gitu loh. Ya. Nah, jadi dalam diri kita ini kan banyak hal-hal atau suatu energi yang nggak bisa kita jelaskan dengan logika. Karena ya faktanya hidup memang seperti itu, nggak selalu bisa dijelaskan dengan akal, logika, dan pikiran gitu loh, bro. Ya, tolong ya Aries, kamu pertajam nih intuisi kamu, ini akan menjadi keuntungan untuk kamu loh. Oke, insya Allah deh segala kebohongan, manipulatif, bahkan manusia bermuka dua ini, ya sifat-sifat yang toksit ini, ya kamu akan kelihatan semua gitu loh. Alam ini akan ngasih petunjuk sama kamu. Tapi dengan catatan di sini, ya ada kemungkinan apabila kamu mengetahui ya, misalkan nih, kamu tahu dia itu curang, dia itu bohong, dia itu berkhianat sama kamu. Udah pasti dia nggak akan mengakui. Ujung-ujungnya kamu bisa ribut sama dia. Cuman ya kalau memang alam itu sudah ngasih tahu dia nggak benar, mau kamu ribut pun ya sebenarnya I don't care aja sih, gitu ya. Karena alam sudah nunjukkan dia memang nggak baik untuk kamu gitu. Ya mau itu dalam segi pertemanan, karir atau apapun itu, gitu. Dan di sini untuk masalah hubungan kamu sama si doi pun, jikalau intuisi kamu ini nanti memang benar, ya akan datang petunjuk dalam waktu dekat, beberapa hari ke depan itu akan muncul petunjuk dan tanda-tanda. Ya, jadi alam itu nggak langsung ngasih, oh ini kertas, oh ini duit, oh ini batu, nggak kayak gitu. Lebih kayak tanda-tanda. Kita harus kayak seperti menyusun puzzle gitu loh, Lur. Seperti masih ada teka-teki. Biasa petunjuk alam tuh kayak gitu. Cuman saya yakin kamu bisa ngerasain ini gitu loh nantinya. Ya, yang jelas satu ya, dia nggak mungkin mau jujur nih. Kamu tahu, tapi dia nggak akan mungkin jujur. Walaupun kamu beberin, ini loh buktinya, ini buktinya, ini buktinya, ya dia akan bersilat lidah terus. Tapi kembali lagi ya, di sini ada kemungkinan si Aries itu akan tegas. Dalam arti, ya jikalau apa yang menjadi kecurigaan ini nanti kebongkar semuanya, ya udah, berarti semua akan berakhir. Bisa tentang keberakhiran di sini. Ya, kayak gitu.
Ya, ini mengenai yang saya bahas ini ya vice versa ya tadi ya. Mengenai kecurigaan, intuisi dan bla bla, ini vice versa, bisa Aries bisa pasangan Aries. Jadi ya saat ini udahlah ya, berperilaku yang baik-baik aja sih gitu. Kalau memang kamu lagi kepleset, kamu lagi nyimpang, ya cepat lurusin lagi gitu aja sih. Kemudian lanjut lagi di sini Aries. Ya, ini energi akhir bulan ya. Di mendekati akhir bulan ini ya kamu harus siapkan secara mental, siapkan batin kamu, siapkan kuping atau telinga kamu, tutup rapat-rapat kuping-kuping kamu. Ya, karena di mendekati akhir bulan ini akan banyak suara-suara yang kurang enak untuk didengar. Ya, entah kenapa saya di sini banyak merasakan di antara Aries itu sedang tidak baik dalam segi kondisi lingkungannya, ya. Kamu terasa seperti dihakimi, bahkan ada fitnah juga di sini, ya. Cuman hanya sebagian di antara Aries saja yang kena fitnah ini, nggak semuanya. Tekanan dari orang-orang di sekitar Aries nih, jujur kuat banget. Saya katakan ini kuat banget, ya. Ya capek sebenarnya ngadepin ini semua, tapi mau gimana lagi, kamu juga nggak bisa nolak situasi itu dan kamu harus jalani. Ya, jadi tugas kamu sekarang ya harus bertahan. Kayak gitu. Karena apa? Tuhan itu yakin, tahu bahwa kamu bisa ngadepin ini semua. Ya, janji-janji Tuhan itu pasti akan ditepati kok something day. Ya mungkin ujian yang hadir sama kamu yang membuat kamu sedih. Ya sangat tertekan ya dengan keadaan-keadaan atau perilaku manusia di sekitar kamu itu membuat kamu jujur tertekan banget dan ini cukup sakit banget dan kamu sendiri lagi-lagi ngadepin segala sesuatunya itu sendiri. Cobalah kamu berpikir positif ya. Mungkin alam ini memberikan ujian sama kamu supaya kamu bisa naik tingkat nantinya. Ujian naik kelas lor. Ya. Karena gini, ujian itu ujian kehidupan ya ada 3. Diuji karena karma. Yang kedua, diuji. Ya, kalau karma ini biasa kesalahan lah ya. Kesalahanmu apa ya itu hukumannya datang gitulah. Logika sederhananya gitu. Kemudian yang kedua adalah ujian datang untuk memberikan kamu ilmu. Itu biasanya ketika selesai kamu menjalani ya berbagai macam cobaan itu, kamu nanti bisa menyadari, oh ternyata cobaan ini ilmunya ini, hikmahnya ini gitu. Itu kamu bisa ngerinciin sendiri nantinya. Nah, yang ketiga, ini yang berat. Ya, yaitu ujian naik kelas. Kamu akan naik secara kehidupan kamu, saya nggak tahu dalam segi mana ya. Karena bisa tentang kebahagiaan, rezeki, kelancaran, banyak hal positif yang jelas kamu naik di situ. Cuman yang ketiga ini berat pakai banget ya. Ujian naik kelas ini yang paling berat. Ini bener-bener pasti kamu akan netesin air mata dalam suatu ujian yang ketiga ini. Cuman maknanya, ketika ini semua selesai, kamu akan menjadi seseorang yang baru, kamu akan merasa kehidupan yang bebas, kamu akan jadi diri kamu, dan kamu lebih dewasa dan kamu lebih bijak, tenang, bahkan rezeki kamu itu bukan gini sih. Mungkin saat ini kamu butuh dunia, tapi suatu hari dunia akan membutuhkan kamu. Paham nggak artinya? Jadi segala sesuatu yang kamu hadapin dalam kehidupan kamu, ya kamu harus belajar berpikir dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Ya, kayak gitu. Lanjut lagi, di sini ada suatu kebebasan, ya, suatu kebahagiaan, ya. Ya ini bisa tentang kamu akhirnya tahu sifat-sifat orang di sekitar kamu atau yang manipulatif ini dan bermuka dua ini yang sulit kamu deteksi selama ini kamu akan dikasih tahu dengan jelas ya. Ini suatu rezeki sebenarnya ya, alam ngasih tahu ini nggak baik untuk kamu, nggak baik untuk kamu, itu seperti ada seleksi
Ya, suatu kebebasan, suatu kebahagiaan yang ya saya nggak bisa jelaskan di sini karena apa ya? Ya kamu sendiri nanti bisa ngertiin lur gitu. Tapi ini energinya mendekati akhir bulan ya. Jadi untuk saat ini ya cukup kuncinya kestabilan dalam diri. Kayak gitu. Nah, kemudian saya kasih petunjuk lagi untuk teman-teman yang single. Ini nanti ya tanggal-tanggal 20 ke sana lah ya. Tanggal-tanggal 20 ke sana. Apabila di antara kamu yang single misalnya nih ketemu cowok atau cewek atau seseorang yang dekat sama kamu lah ya. Terus kedekatan kamu sama dia ini entah kenapa dia itu seperti mepet terus atau ngejar kamu terus. Seperti nggak ngasih celah ya, nggak ngasih celah sama sekali. Hampir everyday dia selalu nge-mepet terus sama kamu. Ya ini saranku hati-hati aja. Ya, ini orang punya ambisi dan ini orang maunya deket sama seseorang itu maunya instan, nggak mau berproses. Ya, dia bisa dengan mudah mengatakan cinta, sayang, masa depan lah, rumah tangga lah, yang bla 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 lah. Ya, hati-hati. Oke, apalagi untuk teman-teman terkhusus ya. Kalau ada di antara kamu yang mungkin sudah lama single, udah pengen banget punya pasangan, nah ketemu manusia yang kayak gini, kamu gampang banget nih nanti. Ya, gampang percaya sama dia karena jujur mulutnya manis banget. Ini kacau, hati-hati. Oke, yang saya khawatirin, dia ngedekati kamu ini pasti ada sebab dan tujuannya. Ya, ada tujuan yang ya saya nggak bisa jelasin. Mungkin seseorang ini cuman mau manfaatin kamu doang, atau mungkin ya gitulah, ngerti lah ya. Jadi tolong nanti kalau misalkan kamu ketemu dengan orang-orang yang saya maksud ini, kamu pikir-pikir lagi deh. Satu, yang kedua ya tetap sorry belibet. Tetap kamu jalani komunikasi sama dia, akan tetapi kamu jangan langsung percaya gitu aja. Cukup kamu pahami karakternya ya. Terus ikutin kata hati kamu. Itu kuncinya. Kalau hati kamu banyak mengatakan tidak dan kamu ngerasa nggak nyaman dalam batinmu, tinggalin, nggak usah diladenin. Ya, jangan, aduh, gimana ya? Kalau udah nggak suka tuh sudahlah gitu. Kemudian kalau memang kamu tahu itu nggak baik, jangan dipaksa. Ya, oh nanti mungkin dia akan jadi baik lah, akan jadi ini, akan berubah lah, akan, sudahlah bro. Ya, ini bukan cuma untuk yang single sih. Ini saya bahas tentang ini yang bisa kamu single, bisa kamu yang punya pasangan. Untuk kamu yang notabene sudah tahu ini orang yang dekat sama kamu atau mungkin pasangan kamu yang belum lama ini ya. Ya, kamu udah tahu sifat dia. Ini teruntuk yang belum nikah loh ya. Kamu udah tahu sifat dia, kamu tahu segala keburukan dia. Ya, kalau memang kamu udah tahu dia itu toksik, ngapain lu bertahan, bro? Lu memaksakan diri. Terus nanti kalau dalam rumah tanggamu nggak sesuai ekspektasimu, lu nyalain siapa coba? Akhirnya apa? Muncul penyesalan kan? Ini sering terjadi, terutama untuk orang yang mau nikah. Itu pasti akan datang petunjuk di situ, gitu loh. Jadi poinnya adalah kalau memang kamu sudah tahu, ya orang ini nggak baik, nggak bener, ya, terus kamu masih berfantasi pula. Aku mau deket sama dia, nanti nganu kok dia bisa berubah jadi baik kok, semoga nanti jadi orang yang baik lah, jadi orang yang gini kan manusia bisa berubah lah, bla bla bla. Hei, itu kan yang jadi alasan di alam pikiran kamu gitu, yang sering banget muncul gitu. Cuman faktanya apa gitu loh. Ya kalau memang orang tuh sudah nggak baik dan alam ngasih tahu sama kamu, ya, ya lu mau berharap apapun itu akan berakhir penyesalan, bro. Itu fakta kok. Gitu loh. Ya. Nah, itu untuk kamu yang belum nikah, kamu masih punya ketegasan, kamu masih bebas ya untuk memilih.
Kamu masih punya banyak hak di sini. Beda sama yang sudah nikah. Kalau yang sudah nikah ini, ya biasanya setelah pernikahan kebanyakan itu baru mulai muncul. 1 tahun pertama, ya, atau ya paling cepet tuh biasa 6 bulan pertama pernikahan, itu muncul sifat-sifatnya, oh ternyata dia gini, ternyata dia gitu. Nah, kalau seperti itu gimana? Kalau memang sudah nikah baru kamu tahu aslinya dia, jati dirinya dia, disinilah kamu harus berpikir lebih luas seluas-luasnya. Tidak bisa selalu menggunakan ego, nggak bisa selalu menggunakan emosi. Karena mungkin alam atau Tuhan ini menghadirkan dia ke kamu, ya. Itu pasti ada maksud dan tujuannya. Coba kamu cari tahu tentang itu. Ya, mungkin hadirnya dia ini untuk merubah dirimu, untuk menguji dirimu, dia sebagai perantara. Ada banyak di luar sana yang hidupnya, dalam kehidupannya itu ujiannya dari pasangannya sendiri gitu loh. Nah, kayak gitu. Kalau yang belum, nah ini bedanya tadi di situ. Ya kalau memang sudah nikah ya udah lo harus jalanin gitu. Lo harus berpikir secara luas. Kalau sudah nikah baru lo tahu gitu. Cuman kalau belum menikah sama dia, tapi lo sudah dikasih tahu sama alam segala sesuatu yang nggak baik, ya lo harus tegas lah bro. Kasihan dirimu bro. Ya, jangan sampai, karena gini ya, manusia itu paling sulit keluar dari permasalahan batin. Kenapa? Ketika batinmu atau perasaanmu sudah kena di situ, udah jatuh cinta, akal logikamu bisa sirna. Bahkan akal logikamu kuat nih. Ya, sekuat apapun akal dan logikamu, kalau perasaanmu sudah kena, sudah masuk, sudah mencintai, ya, lu akan jadi orang yang lupa daratan. Hati-hati dengan namanya perasaan. Makanya cinta itu sebenarnya berbahaya. Ya, ada indah, ada buruk di dalam cinta itu. Cinta itu ya menyakitkan gitu. Memang faktanya gitu, mau gimana? Cuman dengan keseimbangan tadilah segala sesuatu bisa berjalan jauh lebih baik. Gitu sih Aries, ya, dah. Ini yang bisa saya goreng untukmu ya, semoga ada manfaat yang bisa kamu petik ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Lur ya. Teman-teman sehat selalu ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan saya juga minta doanya semoga sehat-sehat selalu ya. Supaya bisa ngocehin. Bisa ngoceh terus di sini. Oke, kita jumpa lagi di next time ya teman-teman Aries. Bye-bye semuanya.